Translasi protein, sintesis protein terjadi di ribosom dengan 4 tahap, yaitu aktivasi, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Substansi yang terlibat antara lain ribosom, tRNA, amino asid tRNA sintetase, mRNA, protein faktor, dan ion anorganik, dan guanosin trifosfat atau GTP. tRNA atau transfer RNA adalah RNA dengan 75-85 nukleotida bertanggung jawab dalam proses pengenalan kodon pada mRNA. Amino bergabung dengan tRNA melalui gugus karboksil AA tersebut dengan gugus 3OH. tRNA melalui ikatan ester, tRNA dikatakan bermuatan. 2. Proses aktivasi ini memerlukan energi yang didapat dari proses adenilasi menggunakan ATP. 3. Asam amino yang teradenilasi akan diikatkan pada ujung 3 tRNA, biasanya berupa sequen CA dan membentuk aminosil tRNA. Proses inisiasi melibatkan perakitan komponen translasi, yaitu yang pertama 2 subunit ribosom, yang kedua mRNA, yang ketiga amino asid tRNA pertama atau the target tRNA with the first amino acid, yang keempat OTG sebagai sumber energi, yang kelima atau yang terakhir faktor aniasi atau initiation factor atau IF yang membantu perakitan kompleks inisiasi. Inisiasi, ribosom terdiri atas 3 site. Site yang pertama asite untuk masuknya amino asid tRNA, kecuali amino asid tRNA pertama yang berupa met tRNA. Yang kedua presite, tempat peptide tRNA dibentuk. Yang ketiga esite, exit site of the anchor tRNA. Inisiasi. 1. Inisiasi translasi dimulai dengan asosiasi ribosom subunit kecil dan besar. 2. If 1 memblok site A agar hanya F-met tRNA dapat terikat pada P site dan tidak ada amino asid tRNA lain yang dapat terikat pada P site selama inisiasi. 3. If 3 memblok E site. 4. If 2 terikat pada F-met tRNA dan membantu terikatnya tRNA pada ribosom subunit kecil. Translasi. 61 buah kodon dapat digunakan untuk pembentukan ikatan peptida dan 3 kodan UAA, UAG, dan UGA merupakan tanda stop tindakan dapat untuk mengkode pembentukan rantai polipeptida, dan kodon start adalah AUG methionine. Elongasi. Yang pertama, amino asid transfer RNA bergerak menuju ke bagian A dengan bantuan elongation factor atau EA. Yang kedua, ikatan peptida terbentuk dengan asam amino sebelumnya yang ada di bagian P. Dan yang ketiga, peptida bergerak keluar kompleks ribosom melalui bagian E. Urutan terminasi ditemui. 2. Faktor pelepas mengikat urutan. 3. Faktor pelepasan memisahkan polipeptida dan tRNA. Elongasi. Istilah EFTU menempatkan amino asid negatif tRNA pada site A. GTP akan terhidrolisir menjadi GDP. GDP dari EFTU akan melepaskan diri dari ribosom. Faktor kedua, EFTS berikatan dengan EFTU dengan melepas GDP. GTP baru masuk ke dalam kompleks EFTU, EFTS dengan melepas EFTS, dan mulailah kompleks EFTU GTP mengambil amino asid negatif tRNA baru untuk proses elongasi.
kombinasi. Secara normal, amino asid tidak dapat terikat pada kondon UAA, UAG, dan UGA atau konon stop. Sel tidak mempunyai tRNA dengan antikodon yang komplementar dengan 3 kondon tersebut. Faktor lain selain kondon stop yang dapat menghentikan translasi adalah faktor protein RF1 dan RF2. RF1 ini dapat mengenal kondon UAA dan UAG, sedangkan RF2 mengenal UAA dan UGA. Ikatan antara RF dengan kondon stop akan mengaktifkan peptidal transferase yang menghidrolisa ikatan antara polipeptida dengan tRNA pada size P. Rantai polipeptida akan meninggalkan ribosom diikuti tRNA atau ribosom akan mengalami disosiasi. Monosistonik dan polisistonik. Molekul mRNA terdiri atas rangkaian-rangkaian nukleotida yang dapat ditranslasi dan yang tidak dapat ditranslasi. Polipeptida paling banyak hanya terdiri atas 500 asam amino yang dapat ditranslasi, dikenal sebagai mRNA monosistonik, karena hanya mampu membentuk tidak lebih dari satu macam polipeptida. Dan molekul mRNA prokaryotik dapat mentranskripsi lebih dari satu macam polipeptida, disebut mRNA polistronik. Contoh mRNA polistronik E. coli pembentuk tryptofan dengan panjang 7.000 rangkaian basa dapat membentuk 5 macam enzim.